Halo guys, selamat datang di podcast Case Menu 6.0. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Oke, pada kesempatan kali ini gue membawakan tema The Journey Behind a Scholarship. Jadi kakak-kakak yang udah ada di depan gue bakalan sharing-sharing pengalaman dia yang sedang menjalankan beasiswa-beasiswanya. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama gue Ahmad Aras dari Ilmu Ekonomi Islam angkatan 2024. Sekarang gue sedang menjadi staf Departemen Kesma IBC nih. Nah, sebelum itu boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu narasumber-narasumber kita nih. Yang pertama ada Bang Rafki dan juga Kaziah. Oke. Boleh? Oke, mungkin dari gue. Halo semuanya, nama gue Fauzi Nurja Adilah dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam angkatan 2023. Dan saat ini gue sedang menjadi dan alhamdulillah menjadi awardee dari beasiswa unggulan. Wih, beasiswa unggulan. Keren. Boleh lanjut Bang Rafki? Oke, halo semua, gue Rafki Putra Dandi, biasa dipanggil Rafki. Gue dari Bisnis Islam angkatan 2023 dan alhamdulillah lagi jadi awardee di beasiswa Yayasan Wakaf Produktif batch 6, I guess, batch 6. Oke, jadi kalau Kazia itu lagi mendapatkan beasiswa unggulan dan Bang Rafki wakaf produktif ya? Betul. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, sebenarnya tujuan podcast Case Manios ini yang pertama memberikan inspirasi kepada mahasiswa mengenai peluang dan juga perjuangan mendapatkan beasiswanya masing-masing. Lalu selanjutnya juga menyampaikan informasi nih, gimana caranya atau tips akademik dan motivasi belajar dari Bang Rafki dan juga Kazia. Nah, yang terakhir juga menyampaikan informasi mengenai beasiswa yang mereka sedang jalani. Nah, sebelum itu Bang, jadi mau ada intermezzo dulu nih. Kan sekarang masuk ke semester berapa? Semester 5 ya? Semester 5. Nah, boleh nggak ceritain selama semester 5 itu apa aja sih yang udah diikutin? Mungkin dari kepanitiaan, organisasi, mungkin pernah menjalankan bisnis juga. Boleh gitu diceritain. Dari siapa kira-kira? Rafki dulu. Oke. Semester 5 aja berarti ya? Dari semester 1 sampai semester 5. Ya, kalau berarti dari semester 1 ya kurang lebih ya seperti anak FP pada umumnya aja, aktif di panitia, aktif di organisasi. Kebetulan panitiaan gue tuh ada Kompak FEB UI, terus ada JGTC, JGET, sama satu lagi apa ya? Kalau orga gue ada BEM FEB, BEM. sama ya satu lagi di UI itu ada HIPMI, itu gue juga join HIPMI. Itu sih paling ya, kalau yang lain-lain paling pernah jadi mentor OPK itu. Terus kesibukan kalau semester 5 ini ya lagi menyelesaikan JGET, alhamdulillah. Per ini di record sih baru kelar kemarin. Iya, alhamdulillah. Ya jadi ya bagian marketing, kebetulan bareng Aras juga. Betul. Jadi ya kurang lebih semester 5 itu. Dan oh iya, kalau bisnis lagi running, ada bisnis bareng teman-teman, spesifiknya di photo booth. Jadi photo booth event to event kayak gitu. Jadi ya kurang lebih itu. Zia, boleh gimana? Boleh Kazia? Kalau gue sebenarnya gak beda jauh dari Rifki, kayak organisasi kepanitiaan. Nah, kalau organisasi sendiri sekarang lagi aktif di 2 organisasi kebetulan, di BOE dan juga di FSI. Dan kalau kepanitiaan sebenarnya udah nggak ada lagi, tapi juga sekarang lebih fokusnya di akademik sih, karena kan semakin ke atas semester sekarang mungkin kayak beban akademiknya kayak semakin berat ya sih, ya kan? Setuju. Jadi kayak sekarang lebih aktif di organisasi tadi aja. Sama mungkin coba-coba beberapa lomba gitu. Oke, jadi kesimpulannya Bang Rafki dan Kazia ini sebenarnya dari semester 1 cukup banyak juga yang dijalani ya. Terus juga apalagi tadi fun fact-nya Bang Rafki tuh sebagai BPH gua di JGTC Marketing, karena itu berat banget. Sebenarnya berat banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira selama semester 5 ini menjalankan segitu banyak kepanitiaan dan organisasi, apakah nextnya mau tetap melanjutkan di kepanitiaan atau organisasi, atau kayaknya kayak Kazia nih fokus aja di akademik gitu? Oke, boleh. Oke, kalau gue sebenarnya udah ada rencana untuk tetap lanjut, tapi mungkin gak di 2 organisasi ya, mungkin di salah satu organisasi yang tadi gue ikutin. Mungkin itu sih kalau untuk kedepannya, kelanjutan dari organisasi. Oke. Kalau Bang Rafki? Gue kalau organisasi panit sih kayaknya nggak ada. So far sih kepikirannya nggak ada kelanjutan ya. Kayaknya ya. Either way masih ada bisnis yang perlu ada tanggung jawab untuk gue jalani juga. Kebetulan ya banyak stakeholders yang butuh eksistensi gue setelah nggak fokus gara-gara JGET, harus kembali gitu loh. Jadi ya so far sih
menyelesaikan semester 5 pasti semester terberat kayaknya. Betul. Nanti untuk 2026 ya mari kita pikirkan nanti. Tapi memang setelah mendengar dari jawaban Kazia dan Bang Rafki, mereka berdua ini punya fokusnya masing-masing setelah semester 5 ini, setelah mengikuti beberapa kepanitiaan dan organisasi. Tapi memang umumnya gitu gak sih, kalau udah semester 5 ke atas tuh pasti fokusnya udah bukan di kepanitiaan atau organisasi gitu ya? Benar. Oke, nah tadi kan kita udah dengar ya banyak banget tuh kepanitiaan dan organisasi. Nah kita pengen tahu nih motivasi utama Bang Rafki dan Kazia gitu dengan mengikuti banyak kepanitiaan dan organisasi, tapi mau untuk mencari atau mengejar beasiswa untuk didapetin, karena kita tahu kan beasiswa itu sebenarnya nggak gampang untuk didapetin, pasti ada seleksinya juga. Terus kira-kira motivasinya apa gitu? Oke, gue sebenarnya basic sih kalau dari beasiswa itu sendiri. Nah, kalau misalnya secara general, mungkin gue membaginya secara general dan juga spesifik ke beasiswa yang sekarang ini. Kalau secara general, emang dari dulu awal pas masuk maba itu emang udah ada niat untuk ikut beasiswa, daftar beasiswa. Nah, emang motivasi utamanya kan memudah atau membantu atau mengeringankanlah beban finansial dari orang tua. Tapi untuk beasiswa yang aku ikutin ini, itu tuh spesifik karena memang pada maba itu sempat ketolak nih salah satu beasiswa yang sebenarnya tuh ya mungkin ditahulah di kalangan maba. Nah, Apa itu? Apa tuh? boleh sebut nih. Sebut aja. Sebut aja. Sharing Sebut. beasiswa. Iya. Tanoto. Tanoto. Ya, kebetulan agak ketolak nyesek di ya. situ. Iya, agak nyesek karena kayak Oke. udah beberapa tahap. Dan aku ngerasa kayak ternyata emang dari aku prepare dan segala macamnya itu kurang dimaksimalin. Dari situ berangkat kayak oke, next kayak lebih diseriusin lagi lah istilahnya. Jadi di beasiswa unggulan ini aku kebetulan lebih disungguh-sungguhin daripada beasiswa sebelumnya. Oh, jadi motivasinya karena ketolak ya? Iya, Wah itu jujur. bisa jadi motivasi yang kuat banget sih. Nah kalau dari Bang Raffi gimana kira-kira motivasinya? Kalau motivasi ya everyone wants and or need beasiswa nggak sih? Iya benar. Iya, Gitu. betul. At least kalau nggak need wants lah gitu. Ya sama berangkat dari situ juga membantu orang tua, terus juga ya kebetulan ya mulai angkatan kita ya angkatan 23 UKT UI kan Iya. agak-agak juga ya. Bener. iya, Ada bener waktu itu ada tuh. aturan baru kan. Benar-benar. Banyak keluhan juga tuh. Gitu. Cuman mungkin biar jawabannya agak beda ya. Biar jawabannya agak beda. Otentik. Biar nggak repetitif ya. Paling gue tambahin unsur personalnya paling kayak jadi ya gue berangkat dari keluarga yang ya bercukupan aja gitu. Enggak yang menengah banget lah gitu. Paham. Bukan yang Ya, bukan yang ini banget tapi iya. bukan yang gak ini banget juga Iya, gitu. di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah banget lah. Oke. Jadi dan waktu itu pas gue maba yang gue tahu adalah orang tua gue udah punya uang untuk gue sampai lulus lah. Itu yang gue tahu. Iya, paham. Sampai semester 1 akhir dapat kabar buruk intinya 75% dari uang UKT gue kepake. Jadi itu. Gitu dan lumayan disuruh nyari duit dari situ. Dan itu juga salah satu motivasi kenapa ada foto booth itu. Keren. Jadi ya motivasi besarnya dari situ. Oke. Yang tadinya merasa sudah secure, Hah? tiba-tiba hanya sanggup sampai semester 2. Maksudnya dari bokap nyokap ya? Iya, Gitu. betul. Ya. Oke. gitulah. Nah, berarti lagi-lagi motivasinya berbeda namun dua-duanya bisa menjadi alasan kuat untuk mengejar beasiswa. Nah, kalau misalnya tadi sedang mengikuti beasiswa unggulan dan juga wakaf produktif, itu tuh emang udah ngincer, kalau misalkan Zia udah ngincer setelah ditolak gitu, oh gue pengen ikutin beasiswa unggulan nih nanti. Terus juga Bang Raffi wakaf produktif udah tahu dari semester 1 atau bahkan sebelum masuk FEB udah ngincer, atau memang datangnya tuh tiba-tiba gitu informasinya? Kalau aku sendiri sebenarnya nggak ngincer dari awal karena sebenarnya pas maba ini mungkin jadi evaluasi juga karena pas maba itu emang nargetin satu beasiswa yang tadi aku sebutin di awal. Oh. Nah, terus setelah ditolak ya udah cari-cari dan ketemulah si beasiswa unggulan. Tapi sebenarnya udah tahu, cuma nggak tahu teknis secara spesifiknya itu gimana. Jadi nggak yang diincer dari awal juga sih. Justru kalau yang diincer yang Yang ketolak. ditolak tadi. Waduh. Tapi kan itu sekali daftar juga nggak sih Tanoto tuh Iya, cuma bisa buat maba. maba. Oh, cuma bisa buat doang. maba ya? Makanya tapi nyesek gitu. iya, tapi emang bisa sampai lulus kan? Iya, sampai lulus. Wih, nah kalau dari Bang Raffi gimana? Kalau untuk wakaf produktif. Spesifik ya, wakaf produktif. Gue tuh lumayan yang karena urgensi tadi, gue lumayan menyebar beasiswa kemana-mana.
kayak everything gue apply gitu. Ya enggak sih, enggak juga sih, karena ya mungkin teman-teman yang kaum menengah juga susah ya. Maksudnya maksudnya dibilang kan ada beberapa beasiswa yang butuh SKTM atau afirmatif. Bener. Iya, nah gue di posisi yang untuk bayar sendiri gelagapan tapi nggak punya SKTM. Mungkin teman-teman pasti banyak ada sih beberapa yang relate kayak gitu, juga banyak. Ya jadi kalau misalkan ada persyaratan ada SKTM udah pasti nggak bisa daftar, itu satu. Jadi apapun persyaratannya, selama nggak ada poin itu, ya gue daftar gitu. Nah ya salah satunya wakaf produktif ini gitu. Dan kebetulan wakaf produktif itu salah satu pengurusnya itu dosen kita juga, Pak Banu, dosen Pak Banu. Gitu. Ya dosen gue juga itu. Iya kan. Dan jadi ya informasinya lumayan nyampe lah ke FE. Specifically ke jurusan kita lumayan nyampe. Jadi ya udah daftar aja gitu untuk lolos apa enggaknya. Ya ternyata lolos, alhamdulillah. Oke. Jadi kalau misalnya kita bisa ambil nih kalau dari Bang Raffi itu memang iya beasiswa apapun dicoba aja karena emang udah butuh gitu. Betul. Nah, kalau misalnya Kazia sebenarnya ada yang diincar. Oke, jadi gimana, mungkin aku agak gimana? tambahin ya. Oh, boleh. Jadi ya tadi dari Rafki juga jadi keinget. Jadi aku juga nggak cuma daftar beasiswa unggulan, cuma daftar beasiswa yang lain juga. Nah, gitu. Oke, paham. Oke, terus selanjutnya nih. Nah, tadi kan sempat udah disinggung ya kalau misalnya ikut seleksi beasiswa tuh sebenarnya nggak cuma kita yang daftar gitu. Banyak juga rangkaiannya, banyak juga saingannya. Terus boleh kasih tahu nggak tantangan apa yang kalian hadapi sebelum berhasil diterima gitu? Tantangan penolakan lah ya. Iya benar. Itu sih kayaknya. Tapi betanya daftar beasiswa tuh itu kalau udah ketolak tuh kayak males banget. Males aja daftarnya lagi tuh karena berkas beasiswa tuh banyak. jujur repot. Banyak. Ya jadi untuk daftar lagi another beasiswa tuh kayak ngumpulin lagi beasiswa. Belum yang perlu ada rekomendasi dari fakultas. Gitu-gitu sih. Itu tantangan lah ya. Ya itu masuk tantangan sih. Tantangan. Gitu ya. Kalau part of seleksi beda-beda lah ya. Beda-beda. Oh beda-beda. Kayak beasiswa unggulan, setahu gue sih tahapnya lumayan berat ya. Sebenarnya cuma 2. Dokumen atau administrasi sama wawancara. Iya. Cuma mungkin berat di dokumen aja sih, lumayan banyak administrasinya. Bener-bener. Tapi pernah nggak sih misal kayak daftar beberapa beasiswa gitu? Pernah nggak kayak mungkin tahapnya yang berbarengan atau mungkin bingung gitu mau milih beasiswa yang mana kalau misalnya mungkin kedua beasiswa yang didaftarkan itu lanjut ke wawancara, pernah gak sih kayak gitu? Gue sih pernah. Pernah, tapi daftar aja. Either way persyaratan beasiswa ya sebenarnya common gitu. Maksudnya gue punya satu folder sendiri isinya ya udah ini common things in register scholarship aja. Itu paling yang repot tuh kalau misalnya ada yang motivational letternya. Kan per beasiswa nggak mungkin satu ml lu pakai buat semuanya gitu. Ya itu paling yang takes time gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan sempet beberapa dibilang juga kalau misalnya seleksinya kayak administrasi dokumen terus juga wawancara. Gimana sih mempersiapkannya gitu? Pasti kan kita mau yang terbaik gitu, kita kirimkan ke para beasiswa-beasiswa yang kita ajuin gitu. Gimana cara mempersiapkannya? Mungkin dari wawancara, administrasinya, mungkin motivation letternya supaya lebih menarik gitu. Kira-kira gimana? Kalau aku sendiri persiapan mungkin lebih ke dari awal itu udah kayak cari tahu informasi sebanyak-banyaknya terkait beasiswa yang emang udah ditargetin atau beasiswa yang emang pengen didaftarin banget gitu. Terus selain itu be aware sama timelinenya karena kan nggak sedikit juga kasus yang kayak kita ketinggalan timelinenya atau kayak karena kita nggak aware sama timeline jadi kayak nyicilnya itu nggak optimal. Jadi persiapin banyak cari informasi terus kayak be aware sama timeline terus ya udah planning kayak gimana sih kita bisa nyicil terkait terutama kan biasanya di awal itu dokumen terus kayak ya udah nyicil dokumennya itu gimana sama berangkat dari kita banyak cari informasi tadi jadinya kita tahu nih kayak gimana cara ngeplannya terus kayak tips-tips itu kan banyak banget ya di TikTok di IG jadi kayak dari situ riset-riset terkait beasiswanya itu jadi ngebantu banget lah dalam setiap
stage prosesnya gitu. Oh iya, jadi sebenarnya ini catatan juga sih guys. Timeline tuh benar-benar penting banget. Nah. Ya. Jangan sampai kalau misal ada emang beberapa dia nggak memperhatikan timeline. Jadi buat persyaratannya itu atau administrasinya buru-buru, Iya. jadi nggak maksimal, Iya. bener gak sih? Iya. Jadi benar-benar harus diperhatiin guys. Kalau misalnya timeline, ya benar-benar harus niat lah kalau misalnya emang mau sesuatu gitu. Kalau dari Bang Raffi kira-kira gimana mempersiapkan dirinya? Paling gue nekenin ke yang research-nya aja sih. Apalagi mungkin kalau beasiswa unggulan kan memang dari kementerian ya. Iya. Mungkin ya informasinya lumayan tersebar gitu. Dan emang ya salah satu beasiswa tergengsi juga lah di mahasiswa. Paling kalau misalnya kan sekarang banyak kayak beasiswa korporasi gitu. Ya kalau gue ya jatuhnya iya, beasiswa apa ya yayasan. Yayasan. Cuman menurut gue tuh penting banget untuk kita research dari penyelenggara itu siapa. Misalkan kalau gue penyelenggara tuh Yayasan Wakaf Produktif itu sendiri. Dia tuh punya program apa, dia bergerak di bidang apa. Kalau misalnya yayasan dia penyaluran himpunan dananya kemana, itu menurut gue penting untuk di research. Misalkan Yayasan Wakaf Produktif itu punya Medikits itu dokter klinik dokter gigi. Terus dia cabangnya ada 11, ada di kota apa aja. Ya nggak usah sampai segitu sih. Cuman at least lu tahu model bisnis or model dari yayasan itu apa, supaya kalau misalnya ditanya gitu. Ya ditanya di interview bisa jawab. Gue ada pertanyaan jelasin soal wakaf gitu. Karena yang gue daftar ya yayasan yang yayasan wakif. Dia wakaf, yang ngurusin wakaf. Jadi gue harus research soal wakaf itu sendiri. Peran dia di wakaf, dia kerja sama siapa, at least untuk bahan gue jawab gitu pas gue interview. Iya, itu juga bener banget sih guys. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya beasiswa mungkin dari korporat tadi yang Bang Raffi udah bilang yayasan, biasanya tuh mereka punya kegiatan-kegiatan juga kan di dalamnya. Makanya research itu suatu hal yang cukup penting juga karena memang kalau misalnya menerima beasiswa itu bisa dilibatkan juga, jadi bisa jadi knowledge juga. Ketika di wawancara itu bisa jadi poin penting juga. Nah, kita lanjut lagi, tadi sedikit ada permasalahan nih. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk tips terpenting nih yang para audiens itu perlu tahu Bang dan Kak untuk mendaftar beasiswa yang ada itu kira-kira apa aja? Rafki dulu deh. Tips ya. Kalau tips paling bikin esai itu penting ya. Maksudnya esai kan banyak ya referensinya. Betul. Terus paling tips yang bisa gue kasih, kalau esai banyak topik yang terlalu general, yang kita kadang-kadang bingung gitu mau nulis apa. Kalau gue tuh suka biasanya bikin kalian bisa pakai GPT. Oh, bisa tuh. Kalian kasih temanya apa, terus kalau punya referensi bagus di put aja, taruh GPT. Nanti kita minta GPT bikinin outline-nya. Outline dalam bentuk question gitu supaya kalian tahu apa yang mau ditulis gitu, karena bentuknya udah dalam pertanyaan. Ya cuman notes-nya jangan minta GPT tulisin, nanti bukan manusia yang nulis, ya kelihatan lah bedanya gitu. Apalagi takutnya beberapa penyelenggara pakai AI checker gitu. Ya at the first place jangan pakai ChatGPT untuk nulis aja sih. Oh iya, ya benar kan? sih. Itu perlu dicatat tuh guys. Jadi sebenarnya GPT juga bisa berkontribusi atas esai kita, tapi notes-nya adalah jangan sepenuhnya minta ke GPT. Betul, sebagai tools untuk ngebantu aja. Betul. Bikin outline, bikin question gitu-gitu kan. Karena walaupun sekarang memang makin canggih gitu, baik itu AI checkernya atau ChatGPT yang kita minta tolong gitu. Bahkan ada beberapa ChatGPT yang bisa bikin tulisan kita tuh kalau diturunin tuh plagiarismenya kayak sampai 0%. Tapi sepengalaman gue yang bikin bingung Bang itu ketika diwawancara atas esai yang kita bikin. Wah itu sih bisa kayak bingung banget sih. Lo kalau emang dari awal bukan yang nulis sih. agak apalagi yang wawancara itu pertanyaannya tajam-tajam, bisa kayak menjurus banget gitu sama esai kita itu. Bener. Apalagi kalau beasiswa korporasi yang wawancara akhir tuh biasanya bisa petinggi-petingginya gitu. Benar. Kalau gue waktu itu karena beasiswa di yayasan, diselenggarakan oleh yayasan,
yang wawancara gue petinggi yayasannya pas wawancara akhir. Jadi ya be aware sih soal itu. Oke. Apalagi lu bawa alma mater lu juga ya. Ya, benar banget tuh. Itu Kalau dari Kazia gimana kira-kira tipsnya? Aku masih seputar esai. Hah? Kalau tadi kan aku jadi keinspirasi sih tadi ke cara Rafki yang brainstorming karena aku sendiri cukup struggle dalam hal brainstorming karena waktu itu kayak kelamaan, takes time banget kayak brainstorming, refleksi diri, kayak apa sih mau nulis apa di esai, kayak sampai jadinya bikin esai itu 3 hari mepet lah deadline gitu. Nah jadi mungkin bisa nyicil seiring kita brainstorming itu untuk esainya. Tuh guys, dengerin guys. Kazia aja yang udah merefleksikan dirinya untuk menulis esai dan ngerjain esai H-3 itu udah bilang mepet guys. Itu buat kalian yang ngerjain esainya H-1, H- beberapa jam itu ya kalian jangan sampai nyesel lah kalau misalnya kalian gak terima karena emang ya apa yang kalian buat itu apa yang kalian dapat guys. Dan kalian harus percaya sih semakin apa orang-orang yang misalnya kalian gak lolos terus orang ada yang lolos ya berarti ya selain legowo ya lu harus percaya berarti effortnya dia emang lebih dari lu aja dan dia pantas aja gitu loh. Benar sih. Betul. Nah, tadi kan tips, sekarang boleh dong kasih tahu pengalaman yang unik dan berkesan gitu. Mungkin ketika ingin mendaftar, lalu ketika proses daftarnya atau bahkan sampai sekarang ketika mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin dari Kazia dulu boleh? Oke, kalau aku mungkin tadi sih yang proses menulis atau kayak conducting esainya tadi karena kan refleksinya tuh lama ya karena mungkin sedikit cerita aku juga sebelumnya sempat mendapat penolakan dari jurusan pilihan pertama. Nah, jadi kan kayak sempat buka opsi tuh untuk pindah jurusan. Nah, jadi kan pada saat dapet temanya menanyakan kontribusi apa sih terhadap Indonesia itu kan kayak general banget dan juga refleksi kayak nggak bisa dibuat-buat dong. Jadi ya udah aku kayak dari proses refleksi itu, jadi aku dapat excitement baru untuk kayak belajar di jurusan, tetap berdiri di jurusan yang sekarang ini dan alhamdulillah kayak excitement itu tuh sampai atau sustain gitu sampai sekarang gitu sih. Wah, itu menarik sih. Jadi kayak apa ya? Kayak kesulitan tuh ngebikin kalian jadi berkesan atas apa yang kalian lakuin gitu kesulitannya. Jadi iya. Jadi kalian kalau misalnya ketemu kesulitan-kesulitan jangan beranggapan kayak kayak gue nggak bisa nih, kayaknya nggak mungkin. Ya jangan. Bahkan bisa aja kesulitan itu tuh bisa jadi titik di mana kalian berpijak untuk lebih jauh gitu. Keren Kalau Ras. kalau Bang Raffi kira-kira gimana yang unik dan berkesan? Oke, mungkin dari salah satu tahapan seleksi itu ya di wawancara akhir itu kita diminta bikin rencana kontribusi. Oh ya ini yang di BWP itu ya, Yayasan Wakaf Produktif itu. Intinya gue waktu itu bikin model penggunaan dana wakaf untuk pemberdayaan UMKM lah intinya. Kayak gitu. Dan itu lumayan, jadi gue jadi gue nge-research nih soal wakaf-wakaf itu dan bagaimana ya apa model wakaf itu sendiri dan gimana bisa bermanfaat buat UMKM, terus kira-kira proses seleksinya gimana, proses assessingnya gimana gitu. Itu gue jadi lumayan cari-cari cara yang oke gimana gitu. Ya seakan-akan gue emang mau ngerunning itu gitu. Dan itu alhamdulillah dapat feedback positif gitu dari interviewernya. Jadi selain mengantarkan alhamdulillah jadi ada insight baru gitu loh untuk jadi wakafnya soal dari sisi wakafnya itu. Iya itu benar banget sih. Itu perlu dicatat juga guys buat kalian yang ingin daftar. Kalian perlu yang namanya research atas perusahaan atau yayasan yang kalian ingin daftarkan karena biasanya tuh di beasiswa yang kayak yayasan korporat itu punya kegiatan sendiri nggak sih Bang, kayak komunitasnya atau mungkin apa ya, kayak dilibatkan sebagai volunteer di yayasannya, benar nggak sih? Iya, ya lo harus make sure lo bisa punya impact di situ sih karena dana beasiswa kan jatuh dana CSR ya. Oh iya gitu. benar. Dia nggak mau CSR-nya menjadi sia-sia udah pasti. Jadi dia cari dalam tanda kutip ya orang-orang yang bisa berkontribusi ke organisasi dia. Oke. Jadi ya wawancara tuh biasanya salah satu hal yang paling penting dan biasanya di akhir. Nah, kalau misalnya di situ kalian ya yang menyelenggarakan beasiswanya aja kalian bingung, terus mungkin bisnis modelnya atau yayasannya bergerak di bidang apa itu kalian nggak tahu, itu jangan sampai sih guys, karena itu fatal banget. Sayang banget udah sampai wawancara. Iya. Nah, kalau misalnya
kita beralih ke motivasi lagi nih, tapi motivasinya mungkin kita kaitkan sama tadi penolakan ketika Bang Rafki dan Kazia tuh daftar beasiswa. Kan tadi Bang Rafki juga sempat bilang ya, kalau misalnya udah ditolak tuh kayaknya iya males banget buat daftar lagi karena banyak banget yang disiapin. Itu kira-kira gimana? Oh ya, gue jadi ingat dulu gue pernah sampai wawancara juga satu nih. Itu yayasan apa perusahaan ya lupa. Intinya udah wawancara di Depok juga, terus ditolak lah intinya. Terus ya dari situ udah agak males sih, soalnya kayak udah jauh gitu loh. Udah sampai wawancara gini-gini ternyata ditolak gitu. Dari situ lumayan berhenti nyari ya 1 bulan 2 bulan. Lumayan gak buka-buka beasiswa UIAC.id itu udah nggak buka, terus karena balik lagi butuh duit ya guys. Butuh duit teman-teman kayak ya lumayan mikirin lagi gitu, udah mau bayar UKT gini. Ya udah nyari lagi. Ya udah itu ya tetap jadi motivasi mendasar sih. Either way ya teman-teman mungkin pada lumayan kayak gitu juga gitu. Oke, kalau dari Kazia gimana kira-kira? Kalau aku mungkin sebenarnya iya, ketika dapat penolakan at some point kayak bikin malas, jadi kayak bikin kita berhenti. Tapi kadang kala mungkin kayak beberapa kali ketika dapat suatu penolakan atau kegagalan, malah kayak itu jadi bahan bakar atau kayak dalam tanda kutip balas dendam lah intinya. Redemption. Ya, itulah. Sama perlunya punya belief terkait atau perspektif kita terkait kegagalan itu sendiri sih dalam diri ya, karena kita walaupun banyak nih quotes dari orang lain atau nasihat dari orang lain, tapi kalau dalam diri kita nggak punya belief terkait kegagalan itu kayak sama aja kan kosong gitu. Jadi mungkin itu sih, punya belief tersendiri, pandangan tersendiri terkait kegagalan, kalau sebenarnya kegagalan itu bukan hal yang mengakhiri perjalanan gitu loh. Kegagalan is redirection. Yes. Tapi kayaknya Kazia nih tipe-tipe yang kalau disakitin sama pasangannya balas dendam ya kayak. Yang penting baik-baik aja. Ya, in a good way. Oh, in a good way. Benar. Balas dendam tuh kalau misalnya apa ya, di jalur-jalur yang baik kayaknya baik-baik aja ya, asalkan kita nggak dengan cara yang salah gitu guys. Terus juga kita next ya. Nah, kalau misalnya gimana sih beasiswa yang selama ini udah didapatkan itu bisa membantu Bang Rafki dan juga Kazia dalam mungkin non akademik atau akademik, itu gimana kira-kira? Kalau akademik tentu dari sisi UKT ya. Kalau dari non akademik sendiri mungkin dari biaya hidup juga terbantu, dan juga mungkin itu membuka kesempatan yang lebih luas lagi kalau kita mau explore ya. Kayak misalnya bisa ikut lomba atau bisa ikut pelatihan yang memang perlu ada tambahan biaya gitu. Itu sih. Wah, itu bisa juga sih kalau misalnya uang biaya hidup itu dipakai untuk investasi leher ke atas kalau anak zaman sekarang. Bener nggak? Benar. Investasi leher ke atas. Jadi mungkin ikut course memperbanyak bahasa, misalnya ikut course bahasa Inggris, atau mungkin mau nambah kayak bahasa yang lain, atau apalagi sertifikasi juga itu bisa juga sih. Kalau dari Bang Raffi kira-kira gimana? Ya UKT pasti lah ya, UKT. Terus lumayan membantu juga dalam mengurangi beban kepala sendiri, mengurangi beban kepala orang tua gitu kan untuk UKT itu. Terus jadi dana yang udah emang disiapkan buat UKT sebelumnya itu bisa dialokasikan tempat lain gitu. Ya mungkin salah satunya buat menjalani aktivitas non akademik yang butuh dana juga kan. Ya benar sih, apalagi tadi Bang Rafki juga kalau kita dengar kepanitiaannya cukup banyak, jadi bisa membantu juga kepanitiaan tersebut. Nah, sebenarnya Bang, gue tuh juga dapat beasiswa, cuman beasiswa KIPK, yang dimana gue ngerasa ya sangat membantu di bidang akademik. Oke, karena kita udah pasti tahu UKT udah di cover. Cuman yang menurut gue ngerasa, wah ini benar-benar membantu banget ketika kita mau explore gitu. Nah, yang uniknya adalah untuk explore kan kita punya bidangnya masing-masing, kayak Kazia mungkin explore-nya di perlombaan, terus juga di kayak course sertifikasi dan lain sebagainya. Terus Bang Rafki mungkin di kepanitiaannya untuk kehidupan sehari-hari, dan jujur gue pakai untuk mencoba buka bisnis kecil yang memang untuk
niatnya untuk melatih aja gitu. Karena kan yang seperti kita tahu kalau misalnya kita nggak dilatih dari yang kecil, ketika kita megang yang besar itu kan nggak mungkin siap gitu. Benar. Mungkin dari Bang Rafki bisa komentar sebagai yang punya bisnis juga Ya, gitu. gimana tuh? Ya lebih ke jadi money buffer aja sih, gitu loh. Kalau misalkan di bisnis gue pengen expand for something itu, at least gue punya backup money aja untuk jadinya ruang untuk gue ngapa-ngapain tuh lebih gede aja. Jadi tidak lebih mengurangi kemungkinan stres. Bener. Ya walaupun kalau money-nya hilang juga stres. Iya, juga pasti. Iya. Tapi at least dengan ya kan kadang-kadang orang supaya jalan kan butuh backup aja gitu. Entah backup itu kepake apa enggak kan, at least lu merasa jalan dengan aman kalau lu punya backup. Benar. Oke, mungkin kita bisa next ya. Nah, Boleh. gimana beasiswa ini mungkin mengubah cara pandang atau semangat belajar Bang Rafki atau Kaziah gitu? Kalau aku sendiri mungkin tadi sih tetap yang kayak mungkin bukan terlepas kayak terlebih juga aku punya tanggung jawab kan pasti. Kalau misalnya udah dikasih beasiswa nggak mungkin kayak kita dipakai main-main aja, pasti punya tanggung jawab terutama di bidang akademik at least. Nah jadi itu pertama. Yang kedua adalah tadi sih pandangan aku terkait jurusan yang sekarang aku pegang. Jadi kayak lebih embrace aja dan lebih let it flow, dan juga explore-nya tuh lebih kayak punya excitement tersendiri gitu. Kalau misalnya dipaksakan kan kayak menggali belajarnya tuh kayak nggak dapet gitu ilmunya. Tapi kalau misalnya ketika kita emang dari hati dan punya excitement tersendiri, pembelajaran yang di kelas itu sebenarnya powerful loh untuk dampak kita ke depannya. Oke, itu berkesan banget sih guys. Apa yang sampai mengubah cara pandang Kaziah itu sangat-sangat amat positif untuk belajar lebih dalam gitu. Kalau misalnya Bang Raffi kira-kira gimana? Ya tanggung jawab tuh pasti ya. Tanggung jawab soal tanggung jawab ke pemberi beasiswanya. Betul. Tanggung jawab ke rezeki lu juga gitu. Ya kan. Ya kalau gue lebih ke membantu coba ulangin pertanyaannya. Nah, kayak gimana beasiswa ini tuh mengubah cara pandang atau semangat belajar kalian? Ya. Lebih paling selain tanggung jawab, jadi belajar itu agak less beban aja sih, karena ya yang dipikirin berkurang sedikit gitu kan. Iya, itu aja deh. Tapi mungkin pertanyaan lanjutan dari gue, kalau mengubah cara pandang terhadap beasiswanya itu tersendiri, ada nggak sih kayak mungkin dulu ngelihat beasiswa tuh sebagai kayak wah ini ribet, terus juga kayak panjang gitu, ataukah kayak mengubah cara pandang beasiswa yang sekarang mungkin jadi kayak asalkan disiapkan dengan matang itu bisa gitu. Mungkin untuk beasiswa lanjutan setelah S1 kan pasti ada kan, itu kira-kira gimana? Itu bisa dipikirin juga sih, pasti kalau misalnya kita mau apply S2 LPDP gitu juga boleh direncanain sekarang juga iya, bisa kalau mau. Maksudnya everyone udah ngerencanain juga dari sekarang gitu. Iya. Mungkin tadi setuju sih sama yang kata Aras tadi. Kalau misalnya pandangan terkait beasiswa itu sebenarnya kita punya loh possibility untuk lulus gitu. Kalau misalnya kita nggak mencoba kan kayak 0% dong possibility-nya. Kalau kita mencoba adalah mungkin beberapa potensi atau probabilitasnya. Jadi coba aja walaupun memang terlihat ribet, tapi balik lagi ke motivasi kita atau kayak tujuan kita mau dapetin beasiswa itu apa, jadinya kayak dalam hal persiapannya bisa lebih optimal. Kalau dari Bang Raffi kira-kira? Mungkin gue kalau misalnya buat teman-teman yang bukan takut gagal ya, lebih ke takut buang-buang waktu, apply beasiswa karena nggak dapet mulu, nganggapnya buang-buang waktu. Balik lagi ke motivasi lu nyari beasiswa apa, terus untuk cara pandangnya lebih ke beasiswa ya worth it gitu after all, gitu. Mau lu mau dapet gak dapet ya tergantung lu nge-treat persiapan lu kayak gimana gitu. Ya gue gimana ya? Lu nggak lulus beasiswa, at least lu belajar wawancara. Lu nggak lulus beasiswa, at least lu belajar bikin esai yang akan berguna juga. Ya nggak tahu buat apa gitu nanti anything. Ya mikir lebih ke situ ya, prosesnya belajar gitu, dan lu kan ya belajar ya mengevaluasi diri kan juga pembelajaran ya, kayak lu dulu bikin Motlet kayak gimana, sekarang bikin Motlet gimana, kan itu juga part of evaluasi. Bener banget sih.
Ya kalau misalnya dari yang gue tangkap ya, kayak misal nih kita daftar beasiswa pertama gitu, misalnya kita datang dengan nol gitu. Nah, after penolakan kan nggak mungkin kita untuk daftar beasiswa kedua, ketiga, keempat datang dengan nol lagi kan? Kan nggak Benar, mungkin gitu. benar. Betul. Apalagi kalau misalnya kita mau ada tujuan mau daftar beasiswa yang lebih besar kayak LPDP gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerasain kayak penolakan-penolakan atau kita nggak tahu di mana salah kita, itu kan nggak mungkin untuk daftar yang lebih besar itu otomatis kedapat. Cuman mungkin kejadian-kejadian di luar sana kita nggak ada yang tahu kan. Cuman ya secara logika pasti kalau misalnya kita nggak dapat penolakan, kita nggak tahu kita salahnya di mana, evaluasi di mana, itu kan pasti ngerasa bahwa iya jadinya iya persiapannya kurang. Ya, Benar-benar. benar nggak sih? Ya. Beda lagi kalau lu pakai ChatGPT ya, itu No, beda kasus lah gitu. Bener. Nah, yang selanjutnya adalah apa hal yang paling berkesan setelah penerima beasiswa? Mungkin ketika mendapatkannya gitu. Misalnya Bang Rafki pernah dilibatkan dalam kegiatan beasiswanya, atau mungkin ketika beasiswa itu ada kegiatan sosial, terus Bang Raffi ngelihat bahwasannya orang-orang yang di dalam situ tuh kondisinya kayak gimana. Bang Raffi jadi refleksi, atau mungkin Kazia ngelihat ketika mendapatkan terus pasti kan ada teman-teman yang mendapatkan juga, terus ngeliat kayak oh ternyata perjuangannya tuh keren-keren banget, terus juga ternyata tuh mungkin progresnya itu keren-keren banget. Ada nggak yang ketika mendapatkannya gitu? Kalau gue kalau gue karena tadi yayasan wakaf produktif, gue jadi belajar soal wakaf. Gara-gara gue join juga jadi makin tahu lagi. Kebetulan linear juga gitu dengan jurusan gue kan. Bener. Terus oh iya, jadi ya BYWP ini majority penerimanya tuh anak FK atau FKG. FKG sih lebih tepatnya. Kalau kenapa tadi gitu? karena model bisnis bisnis yang dinaungi oleh si yayasan ini adalah Medikit Study. Dia klinik dokter gigi dan dia tuh mencari wardi-wardi yang bisa kayak bisa mengabdi untuk Medikitsnya itu dia gitu loh. Ya at least yang gue tangkap kayak gitu. Jadi waktu itu gue jadi ngobrol-ngobrol aja sih dengan orang-orang anak-anak FKG itu, ya jadi ada banyak insight baru dari situ. Teman. Kalau dari Kazia? Kalau dari segi aktivitas biasanya sendiri, karena nggak ada yang sejenis kayak kumpul atau segala macem, jadi mungkin lebih ke kayak hal menariknya adalah tadi sih yang kayak kita dapat insight dari wardi lainnya, bahwa kayak background mereka kenapa daftar itu, dan juga proses mereka juga unik-unik kayak ya gitu loh, jadi inspirasi. Atau kayak hal menariknya tadi sih inspirasi dari wardi lain. Oke. Nah kalau misalnya boleh sedikit nambahin Bang, kalau misalnya dari beasiswa yang gue dapetin gitu, kan ada beberapa temen gue yang dapat juga beasiswa yang sama, itu KIPK. Gue ngelihat, menurut gue yang berkesan adalah ketika masing-masing dari kita tuh punya tujuan atau punya cara menggunakan uangnya tersebut gitu. Kayak gue jadi refleksi, ada yang mungkin misal sebagian dari biaya hidupnya tuh nggak bisa dipakai pribadi karena bayar kos, terus juga mungkin ada yang ngebantu orang tuanya harus menyisihkan. Itu kan menjadi refleksi diri buat gue dan mungkin teman-teman yang lainnya juga, karena mungkin ada yang pakai biaya hidupnya 100% untuk kebutuhannya, untuk aktivitas di kampus. Itu kan sangat amat berbeda ya. Itu sangat berkesan juga sih kalau menurutku. Benar. Oke, kalau next nih, apa pesan utama yang mungkin Bang Rafki dan Kazia ingin sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menonton untuk berjuang dan mendapatkan beasiswanya? Kalau aku mungkin tadi sih persiapan tadi penting banget, dan be aware sama timeline, dan juga jangan lupa untuk kayak, ini sebenarnya klise tapi sebenarnya matters juga, untuk jadi diri sendiri dalam hal penulisan, dalam hal wawancara. Penting. Jadi biar lebih realistis aja lah, kan kita boleh nih bermimpi tapi juga harus ada sisi realistisnya. Jadi dengan jadi diri sendiri mungkin akan lebih terbantu dari sisi itu. Mungkin aku itu sih yang lebih ditekanin. Iya benar. Iya bener ya. Maksudnya lu cari segenuine mungkin tujuan lu apaan gitu loh. Ya itu jadi diferensiasi dari lu dan wardi lain gitu loh. Kayak iya.
yang tadi gue ceritain ya, maksudnya gue bikin model yang UMKM tadi kan juga berangkat dari ide sendiri. gue punya apa, gue ada apa, Aha. idenya apa, kayak gitu loh. Oh, benar juga sih, kayak menjadi diri kalian sendiri tuh kadang nggak ngebikin kalian bingung atas apa yang mau kalian kerjain. Misal kayak kalian mau ngerjain esai gitu, kalau misal kalian nggak berdiri sebagai diri kalian Benar. sendiri, kalian mencoba cari-cari kayak, oh ngambil topik ini bagus nggak ya? Oh Bener. dari referensi ini kayaknya oke nih. Benar. Kan jadinya bingung gitu. Either way, hal yang paling lo expertise dari dunia ini ya diri lo sendiri gitu. Ya, Ya lo setuju. gitu. Tapi benar gak bang, kalau misalnya kita keterima gitu atau kita berhasil ketika kita menjadi diri sendiri, itu kebahagiaannya luar biasa banget. Parah sih, bahagia banget. Dan karena kalau kita udah tahu diri kita lebih baik ya, karena kan kayak untuk 100% lebih tahu diri kita tuh mungkin kayak agak sulit ya. In the process of kayak knowing ourselves very well, jadinya kita tahu kayak gimana manage waktu, manage stress, manage mental health kita gimana juga. Itu jadi kayak kesejahteraan diri Bener-bener. sendiri lah gitu. Sense of grow. Iya, Betul, benar. betul. Itu iya. powerful asik banget nih. lah. Mungkin di contoh kasus lainnya, misalnya kayak ada 2 kasus gini. Yang pertama itu kita ngerjain ulangannya sendiri. Oh. Yang pertama itu ngerjain ulangannya mungkin ya tipis-tipis, Iya. mencoba hal-hal curangan gitu. Terus ketika mungkin dalam 2 kasus tersebut mendapatkan nilai yang sama dan tinggi, itu kan pasti rasa bangganya itu Iya. beda Benar-benar. banget ketika kita benar-benar ngerjain sendiri, kita berjuang sendiri, kita nyicil materinya, terus juga kita kayak fokus ngerjainnya. Itu wah, itu kebahagiaan yang luar biasa sih. Tapi ada yang lebih happy lagi ngebantu orang tua sih itu. Widih, benar. Wah, bener banget, bener banget, Benar. bener banget. Setuju. Apalagi ya lo ini balik ke beasiswa lagi, maksudnya lo kayak yang bisa dapat beasiswa sebanyak ini itu cuman mahasiswa gitu loh. Lo punya privilege as a mahasiswa, as a student, ya lu cari aja beasiswa gitu loh. Bahkan banyak ya orang mau lomba juga perlu status sebagai mahasiswa. Iya. Orang mau exchange lu perlu status jadi mahasiswa gitu loh. Lu jangan sia-siakan status itulah at least. Bener banget, bener banget. Nah, kalau misalnya kita mungkin flashback gitu ya ke diri Bang Rafki atau Kak Zia sebelum diterima, ada nggak sih kayak satu hal yang ingin disampaikan ketika Bang Rafki sebelum mendaftar beasiswa atau Kak Zia sebelum terima beasiswa gitu? Kalau aku mungkin ini sih yang tadi, karena kan sebelumnya di awal pas aku daftar beasiswa yang awal-awal itu lebih ke kayak nggak aware sama timeline atau kayak yang ya udahlah daftar dan nggak yang begitu memaksimalkan waktunya yang ada. Dan mungkin aku mau bilang ke diri aku waktu itu mungkin bisa lebih menyungguh-nyungguhkan kesempatan yang ada. Mungkin itu sih, tapi kayak kalau nggak dari penolakan itu mungkin aku nggak ada, Nah. nggak sampai ke sini. Betul, Tapi kayak betul, aku betul, nggak betul. menyesal juga karena aku dapat pelajaran. Tapi jangan berdoa banyak ditolak juga sih. Iya, jangan gitu. Nggak. Bener. Kadang suatu hal yang kita perlu siapkan itu bisa disiapkan dengan matang asalkan emang kita aware aja kan. Makanya kita nggak bisa aja gitu. Insya Allah kalau misalnya next mau apply beasiswa lain dan kita lebih aware dari sebelum penolakannya, itu kita bisa langsung dapet sekali. Iya, gitu. sebenarnya bisa. Ya maksudnya kan lu harus tahu juga ya daftar nggak lu doang. Iya. Nah itu dia, bener banget sih. Kalau dari Bang Raffi kira-kira gimana? Ya, gue paling apa satu udah pasti jangan deadlineer lah. Itu gua banget. Ini tuh. berkata Parah. pada diri lu. Gue bisa daftar beasiswa H-1 tuh wah, tapi ya udah ditolak semua. gitu. Karena ya udah motletnya kayak cuma sejam Wow. ya jadi ya udah. Ya janganlah. Nah kalau menurut kalian nih, apa hal terpenting yang harus dimiliki mahasiswa supaya mahasiswa tersebut tuh tetap semangat gitu dalam menghadapi kegagalan atau penolakan? Yang perlu disiapin, mungkin lebih ke preventif kali ya sebelum menghadapi penolakan kali ya, atau bekal gitu. Mungkin aku tadi sih kayak kita balik lagi sadar dan belief dalam diri kita kalau misalnya ketika kita mencoba sesuatu kayak kasih ruang dalam ekspektasi kita kalau misalnya hal tersebut itu tuh bener pasti ada banget sih. kemungkinan untuk gagal. Bener Jadi banget sih. kayak ya udah pastilah kalau jatuh ngedown sedih itu pasti, tapi ketika aku ngerasain ketika udah punya perspektif itu jadinya kayak pas gagal aku ngerasa nggak begitu ngedown, tapi walaupun di sisi lain aku juga pasti sedih gitu, tapi jadi lebih gimana ya, lebih tahu lah gimana untuk coping mechanism untuk balik lagi bangkit gitu.
Oh, jadi lebih meredam ya. Iya, lebih meredam. Jadi misal kayak bisa dielaborasi antara awareness kalian terhadap beasiswa tersebut terus ditambah dengan kayak kalian tuh memberikan ruang untuk diri kalian ketika kalau misalnya nanti nggak sesuai ekspektasi. Jadi after penolakannya kalian mungkin bisa langsung melesat, bisa langsung nggak perlu pakai lama-lama untuk galau dan lain sebagainya. Itu penting juga sih. Kalau Bang Raffi kira-kira gimana? Ya perspektif preventifnya yang bisa dipakai ya yang tadi yang yang daftar nggak lu doang, ya yang ngejar kesempatannya bukan lu doang gitu. Either way ya yang butuh nggak lu doang. Terus ya lu harus percaya rezeki orangnya itu loh. Maksudnya ya lu harus percaya effortnya, misalkan effortnya dia emang lebih gede atau urgency of needs-nya dia lebih gede gitu. Kan nggak tahu ya, kayak gitu loh. Terus kan banyak hal-hal faktor yang di luar kendali kita juga, jadi ya udah. Kegagalan is redirection. Bener. Cuma paling kalau misalnya gue bisa tambahin kayak kita tuh perlu tahu kita tuh udah jalan sejauh mana. Kayak kalau misalnya gagal gitu dari beberapa yang udah kita daftar, kita bisa flashback atas apa yang kita udah siapkan, kayak mungkin progres kita sendiri dari yang tadi kita menjadi diri sendiri. Itu bisa menjadi dorongan motivasi kita untuk coba lebih jauh gitu dibanding kayak kita lupa gitu, kita udah mengorbankan waktu, mungkin uang, pikiran dan sebagainya. Itu sayang banget sih kalau nggak dipikirin. Dan semakin banyak lu gagal, semakin satisfy juga saat lu dapet. Bener sih, bener. Nah, oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang terakhir nih. Ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu karena kita bakalan tanya apa kutipan atau prinsip hidup yang selalu dipegang. Ini berat banget nih. Yang selalu dipegang sama Bang Rafki dan juga Kazia selama kegiatan akademik, mungkin non akademik ya bisa dibilang secara perkuliahan lah gitu. Oke. Kalau aku sendiri sebenarnya banyak ya yang jadi atau yang dilihat atau yang dipegang. Tapi yang paling aku pegang selama atau pelajaran juga yang bisa aku pegang sampai saat ini adalah atau dari hadis juga serapan dari sana. Kalau misalnya ketika kita memberi apapun itu tuh nggak pernah sia-sia gitu loh. Dalam nggak juga kita berharap balikin atau kayak impact ke kitanya, tapi kayak apapun itulah dalam suka ada balasannya dalam apapun, tapi dengan catatan kita juga tidak mengharapkan atas balasan itu. Dan ini juga relate ke salah satu buku yang aku baca, kata-katanya aku lupa tapi kata-katanya adalah in the process of helping you help gitu. Ketika kamu membantu seorang, kamu juga merasa terbantu loh, ada pelajaran yang kamu ambil. Terus kalau di lain terkait mimpi-mimpi kayak segala macam perspektif kayak gitulah, klise-klise, aku tuh kayak lagi baca salah satu buku, mungkin kalau tahu The Alchemist dari Paulo, itu kayak ngubah perspektif aku terhadap mimpi gitu. Kalau misalnya di buku itu diceritain dia itu udah pergi sejauh apapun menghadapi berbagai tantangan, penolakan, kegagalan lah kalau dalam realistisnya, tapi ternyata harta karun yang dia cari itu ternyata di belakang rumah dia, tapi dia itu nggak pernah merasa menyesal. Karena apa? Karena ketika dari perjalanan panjang dia mendapatkan pelajaran gimana dia mengelola harta karun itu. Jadi itu kayak menarik. Jadi itu jadi sekarang pandangan aku terkait mimpi. Gak apa-apa kalau kita gagal, gak apa-apa kalau kita sebanyak-banyaknya mengumpulkan kayak kegagalan segala macam. Toh kita juga dapat pelajarannya. Mantap banget nih kalau dari Kazia tuh. Kayaknya coba narik beberapa hadis nih jadi berat nih. Kayaknya kita beralih ke Bang Rafki nih. Cuman tadi gue pengen ngutip sebentar aja. Jadi sebenarnya bener banget. Kayak gue pernah dengar sebenarnya tuh nggak ada orang pelit. Tapi adalah kita tuh kadang terlalu berharap lebih sama seseorang. Ketika kita tidak dikasih, kita mengecap orang tersebut itu pelit. Tapi ketika kita tidak berharap atas apa yang mereka punya dan mereka kasih, ya udah kayak ya emang haknya masing-masing aja. Itu tuh membekas banget sih. Nah mungkin sekarang kita bisa langsung lanjut Bang Raffi nih. Ya lebih simpel paling kayak be genuine. Ya terus ya kalau gue biasanya selalu make sure apapun yang gue lakukan yang membantu orang. Udah disebut sih tadi. Maksudnya kayak ya apply beasiswa gue bantu orang tua gue. Gue bikin bisnis,
gue bantu orang tua gue dan bantu teman-teman gue yang butuh kerja gitu loh. Jadi alasannya tuh nggak melulu soal diri lu sendiri, walaupun tetap harus ya, maksudnya tetap harus ya. Ya maksudnya gue scholarship buat gue, bisnisnya juga buat gue. Cuman kadang-kadang kalau lu tambahin unsur orang lain, unsur membantu orang lain, lu akan lebih happy aja ngejalaninnya. Karena karena yang dapat manfaat dari yang lu lakukan itu jadi bukan lu doang, jadi kayak happy gitu. Bener. Kalau dalam ekonomi Islam hukuk, inget gak? Gak self interest doang. Bener-bener. Mantap. Tapi kalau misalnya boleh nambah ini sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, boleh. Cuma ini pertanyaan dari gua aja nih. Pasti kan memang setiap orang tuh punya prinsip atau kayak kutipan atau nilai hidup masing-masing lah. Cuma kadang gimana caranya supaya kita balik ke prinsip itu lagi? Kadang di tengah jalan tuh kita suka lupa gitu atas prinsip yang kita pegang. Itu jujur sebenarnya aku pernah ngerasain di fase itu. Kira-kira ada. Itu pertanyaan gue juga kok. Jadi gimana? Waduh, kayak gue juga ngerasain hal tersebut deh. Kita semua ngerasain ya. Ya along the way kan kita belajar sama-sama soal itu. Jangan menutup diri untuk refleksi aja sih. Betul. Tetap membuka diri. Wih. Ingat siapa dirimu, asik. Wih, oke. Gua juga nggak ingat ya. Jadi karena pertanyaan udah selesai, jadi kita bisa simpulin bahwasannya guys, Bang Rafki sama Kak J ini kegiatannya banyak dari semester 1 sampai semester 5. Terus juga penolakannya juga banyak. Tadi beda banget tuh antara Bang Rafki dan Kazia tuh tipe yang kayak gue harus balas dendam gitu. Kalau misalnya Bang Rafki tuh emang ya gue butuh gitu. Kayak lu, kalau lu butuh, lu harus lakuin semua ya yang gak usah neko-neko. Kalau misalnya lu butuh. Jadi buat kalian di luar sana gitu, kalau misalnya kalian gak coba, kalian gak bisa tahu seberapa pantas kalian untuk mendapati beasiswa tersebut. Betul. Gitu. Setuju. Apalagi kalau misalnya ya tadi Bang Rafki udah bilang antara needs kalau nggak wants. Jadi itu aja buat kalian di luar sana, cari informasi beasiswa sebanyak-banyaknya, itu udah gampang banget. Cari bagaimana untuk mempersiapkan diri mendaftarkan beasiswa itu udah banyak banget, dan belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman atas beasiswa. Carilah orang yang bisa lu tanya-tanya soal beasiswa itu yang nggak gue lakukan sih. Cuman gue ngeliat temen-temen gue kayak, oh iya ya, kenapa gue nggak nanya temen gue yang udah dapet beasiswa, kenapa gue nggak nanya Zia, kenapa gue nggak nanya gitu tuh. Maksudnya either way orang akan membantu lu gitu kalau lu tanya. Iya, kadang-kadang lu nggak merasa terbantu ya karena lu ya emang kayak sosokan gak mau dibantu gitu. Mungkin tadi penutup dari Bang Rafki itu udah best banget. Kalau dari Kazi gimana? Kalau dari aku mungkin tadi terkait kegagalan sih, karena itu crucial dan matters banget. Kalau misalnya udah gagal, coba terutama mungkin dalam konteksnya beasiswa, jangan sedih boleh, kayak ngedown mungkin boleh, tapi balik lagi ke tujuan kita mau apa dari mendaftar beasiswa itu. Dan juga ketika satu pintu tertutup, ya kalian tahu kan kayak peribahasa itu, pintu-pintu lain itu terbuka loh, karena pintu itu kayak nggak cuma satu untuk dari 10 nggak cuma 5 tambah 5, iya, betul. bisa 5 kali 2. Betul, itu udah keren tuh, udah ditambahin gitu. Jadi semangat terus mencoba. Oke, thank you banget, sangat-sangat insightful nih dari Bang Rafki dan juga Kazia atas pengalaman yang udah sharing-sharing ke kita. Semoga kalian yang sedang meng-apply beasiswa atau ingin meng-apply beasiswa itu semuanya diperlancar dan semoga juga bermanfaat. Nah, itu juga benar banget. Aku juga dapat ilmu di sini. Ya, amin. Dari Aras. Oke. Kalau gitu thank you untuk kesempatannya Kazia dan Bang Rafki. Thank you juga teman-teman yang juga udah teman-teman Kesma Thank you, udah guys. menonton sampai akhir. Kita sampai jumpa di Kesma News selanjutnya. Bye. Bye.